Baik, anak-anak Jatisari, Marga Mulia, sudah 9.46 ya. Buci udah hadir. Assalamualaikum Buci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Novi. Kita sambil menunggu anak-anak dulu. Saya juga persiapkan dulu materi. Iya, hari ini anak-anak akan belajar apa Buci? Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, karena baru masuk. Kita diskusi juga, kemudian apa yang kemarin sudah dipelajarin, kemudian materi ujiannya yang di apa dijalankan. Yang sudah apa namanya di sekolah, apa namanya kemarin, namanya saya lupa. Fauzan ya Bu? Ya, Fauzan seperti apa, itu yang nanti akan saya tanya-tanya dulu juga. Iya. Daftar kehadirannya, coba saya kirim ke sini ya Bu. Buci tadi belum masuk ya. Ini saya mau membagikan buku cetak yang untuk semester genap, saya share di grup dulu ya. Iya, silakan ya Buci. Mm-mm. Oh iya, tadi Marga Mulia tambahannya Imam sama Dery ya. Bener nggak, Nak Citra? Feby? Oh, Badru, Ibu. Badru ya. Badru matematika hadir nggak tadi, Nak? Hadir. Hadir. Oh iya, penuhun. Kayla,
Bentar ya, ini Ibu mau share dulu buku cetaknya. Oke, ya. eh Ibu sudah share di grup, itu ada buku cetak untuk kelas 10 dan 11 di semester genap ya. Buat seluruh anak-anak wajib untuk mengesave-nya karena kita nanti belajar dari situ ya. eh SMK Jatisari bisa dibuka videonya. Ya, sambil menunggu, kita belum membuka kelas ini. Kita buka dulu ya kelas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kedengeran suara Ibu? Oke, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya di sini ya. Kita masuk ke semester genap. Oke, yang Ibu mau apa tadi share tadi, tolong dicek ada yang kesulitan ngedownloadnya. Bisa udah terima semua filenya? Ada yang bisa, ada yang enggak. Oh, yang nggak bisa kenapa? Kenapa? Kita sinyalnya lelet tuh. Sinyalnya lelet. Iya. Oke, sambil ditunggu, Ibu mau memastikan benar-benar sudah bisa diterima ya, karena materi ini penting banget buat kita belajar. Eh, jadi kita bisa cek-cek kalau misalnya nggak kelas apa namanya buat pekerjaan rumah juga buat dibaca setelah pelajaran selesai, buat PR dan lain-lain ya. Oke, buat yang di luar kelas bisa duduk dulu di dalam ya. Jatisari, siapa yang masih di luar? Ya, oke. Tolong duduk lagi dulu ya, semuanya kita mulai kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim, semangat ya anak-anak. Oke. Udah ngelintek. Mm-mm. Aksen. Ya, ini Ibu pengen semua masuk dulu ya. Kita mulai dengan semangat yang baru. Apapun yang sudah kalian pelajarin kemarin atau nilai-nilai yang kalian capai kemarin gitu ya, itu sudah menjadi pencapaian kalian. Dan buat yang mungkin nilainya eh, ada yang merasa belum puas atau apa, jangan berkecil hati karena di sini tujuannya kita belajar dan ibu di sini justru untuk membantu kalian. Jadi, jangan disia-siakan kesempatan belajar kalian di sini ya. Ini momen yang justru sangat penting dan berharga ya. Oke. Sebelum kita memasuki pelajaran lagi ya, kita di hari ini Ibu hanya ingin kita ngobrol-ngobrol dulu sambil kita cek seberapa jauh sih eh, apa yang sudah kalian dapatkan dan apa ya istilahnya pencapaian kita gitu di semester ganjil kemarin. Nah, kalau boleh Ibu tanyakan ya untuk Marga Mulia maupun Jatisari, kalian sudah terima nilai dari sekolah Fauzan?
Sudah. Kalian simpan di HP kalian nilai-nilainya? Ada. Oke. Boleh tolong di-share ke WA Ibu. Ya, jadi di sini Ibu supaya bisa menilai juga sejauh mana kalian memahamin dan mendapatkan penilaian dari Fauzan. Ya, oke. Tolong sekarang ya untuk Marga Mulia dan Jatisari eh, rapor atau hasil penilaiannya di-share ke Ibu. Ada kan ya di filenya? Gak ada. Foto Ada? Ibu. Gak Ada. ada, Bu. Oh, tidak ada. eh yang menyimpan dari mana? Dari Fauzannya? Kalian sudah dapat nilainya belum? Udah. Udah. Nah, ketika kalian dapat itu bentuknya berupa apa? Buku. Rapor. Raport yang kalian pegang. Ya. Iya, pegang. Nah, rapotnya itu sekarang kalian bawa nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Berarti nanti untuk di minggu depan, Ibu minta tolong kalian nggak usah sampai minggu depan deh. Jadi kalau kalian sudah di rumah, kalian fotokan, terus kirimkan ke WA Ibu, ya, masing-masing anak. Jelas ya? Oke. Buat seluruh anak-anak ya di sini ya. Oke. Ya, dari situ berarti Ibu akan bisa tahu nih sejauh mana pemahaman dan penilaian kalian di SMA Fauzan. Nah, seperti yang juga sudah kalian ketahui, kita kan memang menginduk ke Fauzan, tapi sebenarnya kita punya materi pelajaran kita sendiri dan ada ujiannya, ya. Dan kemarin kita juga sudah melakukan ujian. Nah, di sini insya Allah minggu depan kita akan lihat nilainya dan dari situ kalian juga bisa menilai sejauh mana pemahaman materi yang sudah disampaikan. Oke. Nah, di sini yang Ibu mau garis bawahi, setelah Ibu cek juga masih ada beberapa anak yang pengumpulan tugasnya itu belum komplit. Ya. Di sini terutama banyak di kelas Jatisari. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu nih. Buat Jatisari ada beberapa anak, terutama yang laki-laki ya. Kalian kemarin ada beberapa yang belum mengumpulkan itu kesulitannya di mana kalau boleh kalian sampaikan? Terakhir kan Ibu kasih susulan ya, dan di situ belum mengumpulkan. Nah, coba perwakilan dari Jatisari bisa salah satu anak aja dulu kasih tahu Ibu kesulitannya di mana. Mungkin dari siapa nih namanya yang Ibu hafal di sini atau Ibu cek ya dari yang kelas di sini ada belum masuk. Coba Fahri di sini belum ada nilainya. Fahri masuk? Masuk. Ya, Fahri coba bisa kasih tahu Ibu di sini kesulitannya di mana Fahri? Kesulitannya. Jadi kan kemarin itu Ibu kasih beberapa tugas ya, tapi ada tugas-tugas yang belum dikumpulkan sehingga nilai kamu dan beberapa teman ada yang belum masuk. Gitu. Nah, Ibu di sini mau bertanya, kenapa ada kesulitan apa? Karena di sini Ibu tugasnya juga untuk membimbing dan membantu supaya kamu bisa memahami pelajarannya. Nah, sekarang Ibu tanya, kenapa kamu belum mengumpulkan tugas? Kesulitannya di mana? Coba dari Fahri.
Fahri yang mana Fahri? Bisa tunjuk tangan? Yang ini kan ada di belakang ada 1, 2, 3, 4. Yang tengah, yang pinggir, yang mana Fahri? Boleh tunjuk tangannya Fahri. Halo. Halo Fahri. Fahri dengar Ibu? Ya, oke. Oke, di sini Ibu nggak gigit ya Fahri ya. Di sini Ibu cuma mau tanya ke Fahri. Adakah kesulitan atau nggak paham sehingga Fahri belum mengumpulkan? Coba Ibu pengen tahu. Kenapa? Gak paham, tenang. Nggak paham. Oke. Oke, Ibu tampung dulu ya. Terus di sini Ibu sebutkan aja langsung ya yang nilainya belum komplit. Karena sayang sekali kalau nilainya jadi kosong di sini. Kemudian ada Kika. Kika di mana? Oke, Kika, terima kasih udah tunjuk tangan. Kika ada kesulitan apa, Kika? Ya? Kak, berbicara. Ya, Kak. kamu belum paham atau ada kesulitan lainnya? Kenapa? Belum paham. Banyak kan belum paham ya. Oke, ini Ibu sebutkan saja dulu ya yang belum ada nilainya itu di sini ada Kika, ada Adli, ada Fahri, Raffi, kemudian ada Ujang, Dery, dan Fahmi. Ya. Yang dari Marga Mulia juga dengar ya? Masuk nggak yang tadi Ibu sebutkan namanya? Marga Mulia kedengeran? Yang tadi Ibu sebutkan ada yang masuk anaknya? Oh, nggak masuk ya? Oke, tolong dibantu aja temennya. Mungkin nanti juga Ibu akan tuliskan di grup ya, untuk diingatkan. Jadi di sini yang pasti kita beberapa anak harus mengejar ketinggalan ya. Karena kalau enggak, kita nanti proses belajar mengajarnya terhambat gitu. Jadi buat yang belum mengumpulkan, Ibu masih kasih kesempatan ya. Cuma memang kesempatannya ini tidak bisa berlama-lama. Cuma di sini Ibu nggak akan share sekarang. Sambil nanti kita berjalan, kita bahas ya kira-kira. Dan di sini Ibu sangat pengen kalian itu dalam belajar ini itu aktif ya. Terutama yang tadi menyebutkan belum paham. Kalau nggak paham di tengah jalan, kalian harus berani angkat tangan. Kalian tanyakan langsung, ya. Ibu tahu ini kita memang berjarak ya. Kita belajar jarak jauh, tapi bukan berarti hanya satu arah. Justru tujuan Ibu di sini kalian benar-benar bisa berperan aktif, bahkan Ibu sangat pengen ngajarin juga bagaimana kalian bisa mempresentasikan ya. Jadi kita dinamis ya. Jadi apa yang bisa kita pelajarin nggak hanya Ibu menceritakan ke kalian, tapi kalian ceritakan ke Ibu dan ke teman-teman semua di sini hasil yang sudah kalian capai atau hasil kerja kalian. Ya, jadi kita akan belajar kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Ibu nggak mau Ibu hanya yang hanya berbicara terus gitu ya, karena nanti kalian juga nggak belajar. Di sini dengan kalian berani, kalian maju, kalian
bahkan bisa presentasi, bercerita, itu memupuk kemampuan dan keberanian kalian. Dan nggak apa-apa salah, nggak apa-apa masih terbata-bata segala macam, karena disinilah tempatnya kalian itu benar-benar berproses ya. Nanti di luar sana kalian sudah ahli gitu ya. Kalau kalian tidak berani dari dalam kelas gitu, keluar kelas juga kalian nanti akan bingung sendiri gitu. Di sini yang masih ada ibu sebagai pembimbing, gunakanlah kesempatannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, dari sini mungkin Ibu mau tanya, kemarin ketika ujiannya itu bentuknya seperti apa? Apakah pilihan ganda? Pilihan ganda? Ya, pilihan ganda, pilihan kompleks. Segala ayat. Ada yang menulis esai? Ada juga. Ada. Oke, untuk kelas PKWU atau PKK ya, ada juga ya berarti menulis. Oke. Ada berapa soal? 40 soal, berapa yang pilihan ganda, berapa yang esai? 5. Esainya 5, oke. Kalau ada yang masih ingat, coba salah satu bisa ceritakan esainya kurang lebih seperti apa, supaya Ibu juga bisa tahu. Apa Bu, boleh? Esai, yang menjawab secara tertulis tuh kurang lebih soalnya seperti apa sih yang ditanyakan? Ada yang ingat? Ya. Oke, ini ada dibantu Ibu Lia ya. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda, menjodohkan, dan esai. Oke. Kalau dari materi esainya, sekali lagi Ibu mau tahu, apakah ada materi yang kita belajar kemarin? Ada sedikit. Ada sedikit ya. Oke. Kurang lebih kalau dari kemampuan kalian nih dirata-ratain, kalian bisa memahami dan bisa menjawab kira-kira berapa persen? Atau berapa dari 0 sampai 10 kalian berapa penilaian kalian sendiri? Apa Bu? Ini andai kata kalian menilai sendiri ya, atau bahkan dari hasil raport kalian, itu rata-rata kalian bisa memahami dari skala 0, 0 tuh sangat tidak paham, tidak mengerti, sampai 10 sangat mahir, kalian bisa di angka berapa? 2. 2. Oke, yang lain berapa? 8. 8, oke. Ada lagi? Berapa? Enggak Bu. Berapa kira-kira? No. Tahu? Hah? Ada yang 0? Enggak. Nggak ada. Oke. Ada yang di bawah 5? Yang di bawah 5 tunjuk tangan coba. Nggak ada. Di atas 5 ya, rata-rata semua ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Juga Marga Mulia sama ya? Marga Mulia, bagaimana pemahaman kalian di soal kemarin? Dan kira-kira penilaian kalian sendiri? Kalau ada yang di bawah 5, tunjuk tangan. Marga Mulia? Nggak ada ya. Di atas 5 semua ya? Ya. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi Ibu simpulkan di sini ya, mungkin kurang lebih kalian cukup memahami ya pelajarannya. Cuma memang ada sedikit apa ya perbedaan sekilas ya dari penamaan. Jadi kita menyebutnya di sini adalah PKWU atau prakarya dan wirausaha. Sedangkan dari materi ujian kalian, kalau nggak salah namanya PKK, bener nggak?
Kalian kemarin ujiannya namanya PKK bukan? Ya. Ingat nggak ya? Oke, PKK itu setelah Ibu cek juga itu kan kurang lebih sama ya materinya itu adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, jadi di sini Ibu coba ya menggabungkan atau apa ya memberikan materi yang bisa disesuaikan dari materi PKWU dengan PKK. Ya, kalau disingkat namanya PKK. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi apapun namanya nanti, apa yang kita pelajarin di sini, insya Allah memang akan sejalan ya. Ibu usahakan kita bisa menyesuaikan semua ya. Dan di sini ya ada apa? Izin ke belakang. Iya, boleh. Sama Citra. Silakan. Iya. Jangan lama-lama. Oke, jadi biar paham semua ya anak Jatisari dan Marga Mulia, jadi nggak usah bingung atau khawatir. Itu pelajarannya itu adalah sinkron sebenarnya ya antara PKK dan PKWU. Jadi di sini kita akan menggabungkan, apalagi di sini dalam satu kelas ada yang memang kelas 10 dan ada yang kelas 11 gitu ya. Jadi kita memang lebih dinamis ya, tapi jangan khawatir. Apapun yang kalian nggak pahamin, langsung secepatnya tanyakan ke ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, mungkin di sini juga sebelum juga ada nilai raport, sebetulnya Ibu pengen sekali nge-share nilai-nilai yang sudah kalian capai. Ya, karena kan selama ini kalian mengumpulkan gitu kan ya, tapi kayak apa sih nilainya gitu. Sebenarnya nilai raportnya sendiri sedang disusun ya, cuma nggak apa-apa, kalian boleh mengintip seperti apa nilai kalian. Ya, di sini Ibu akan share ya. Buat anak-anak yang di belakang nih, tim Jatisari, coba juga dilihat ya dan kalian bisa cek apakah benar apa namanya materinya itu memang belum kalian kumpulkan atau jangan-jangan kalian sudah kumpulkan tapi belum keterima di Ibu gitu ya. Oke. Kita buka dulu. Jadi sekali lagi di sini Ibu nggak mau kalau misalnya nilai kalian merasa lebih kecil dari temennya atau bahkan ada yang lebih besar gitu. Di sini bukan untuk bersaing secara tidak sehat ya. Jadi jangan ada yang berkecil hati. Di sini tujuannya Ibu share supaya kalian juga tidak penasaran, kalian benar-benar bisa menilai sejauh mana pencapaiannya, tapi bukan untuk menjatuhkan temannya. Tapi sebaliknya, kalau kalian merasa ada teman kalian yang belum paham, adalah sangat baik sekali kalau kalian bisa membantu, saling membantu. Karena apa ya? Kalau kalian belajar dengan cara memberi pemahaman ke temennya, itu ternyata ya secara penelitian kalian pelajaran kalian akan lebih masuk lagi gitu. Kalian akan lebih memahamin lagi. Jadi buat teman-teman di sini yang memang sudah lebih paham, kalau kalian bisa membantu temannya, itu menjadi bonus bukan hanya ke teman kamu, tapi ke diri kamu sendiri. Itu otomatis pelajaran itu akan semakin masuk ke dalam pikiran kamu, ke dalam keahlian kamu. Itu benar sudah ada penelitiannya ya. Jadi tolong teman-temannya di sini yang belum paham bisa dibantu juga gitu ya. Misalnya pun Ibu ada kesulitan untuk apa namanya karena jarak jauh gitu ya. Tapi
kalaupun kalian butuh, langsung ditanyakan. Oke. Ini penilaian untuk mata pelajaran PKWU. Ya. Coba diamatin. Jadi di sini sambil sama-sama kita cross check bareng ya, karena Ibu juga ada kemungkinan kenapa? Gak kelihatan. Gak kelihatan. Memang belum kelihatan apa di sini baru yang paling atasnya udah kelihatan belum? Paling atasnya udah kebaca ya, di sini lingkup materi ya. Jadi di sini tolong juga dikasih tahu kalau memang ternyata kalian sudah mengumpulkan tapi belum masuk nilainya. Oke, di sini di PKWU di sini ada yang pertama adalah materi pengetahuan. Itu ada 2 ya. Ingat nggak? Yang pertama kali kita belajar adalah observasi dan eksplorasi wirausaha yang ada di daerah sekitar kamu. Ya, jadi observasi itu adalah mengamati. Kalau kalian di daerah kamu ada pengusaha ayam petelur misalnya, atau perkebunan dan lain sebagainya, kalian amati dan kalian catat. Ya, waktu itu seperti itu. Dan kalian wawancara. Kemudian juga kalian mengeksplorasi materi yang ada di sekeliling kalian. Apakah ada banyak terdapat bahan pisang misalnya dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama ya. Kemudian untuk materi pengetahuan itu bentuknya adalah kita lakukan pretest. Ingat nggak yang di terakhir-terakhir sebelum ujian kita ada pretest. Nah, itu untuk lingkup materi pengetahuan. Nah, karena PKWU itu adalah kebanyakan praktek, jadi di sini kita ada 5 materi dalam skupnya keterampilan. Jadi ketika kita sudah mulai masuk belajar, kita belajar mengeksplorasi ide-ide produk. Ya, kita mengeksplorasi ada 15 jenis. Itu kita Ibu ingatkan kita lakukan di kelas kemudian menjadi PR. Kemudian juga yang kedua berbentuk pemilihan ide produknya dan penjelasannya. Jadi dari 15 itu dipilih ide sebanyak 5, kemudian dicatat, ditulis detailnya. Kemudian yang ketiga kita keterampilan dalam membuat sketsa kerajinan khas Jawa Barat. Ya, itu juga sudah kalian kumpulkan. Kemudian kita masuk ke keterampilan yang kedua, itu adalah ketika kita membuat makanan awetan nabati. Ya, jadi ini baru di ujung awal di semester ganjil kemarin yang nanti akan kita teruskan di semester genap. Ya. Kemudian evaluasi akhir adalah ketika kita ujian mandiri ya. Seperti itu. Nah, ini Ibu, udah kelihatan kan monitornya? Ibu akan ditunjukkan nilai-nilainya. Ya, untuk nilai pengetahuan di sini sudah keluar ya. Bisa kalian lihat nilai-nilainya. Ibu nggak sebutkan, tapi kalian lihat sendiri ya. Kalian paling Ibu akan sebutkan, misalnya di sini ada nilai yang belum masuk, ya. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini tadi Ibu sebutkan Kika itu nilai pretestnya kosong karena tidak mengikuti ujian tertulis ya. Yang sebetulnya Ibu beri susulan, cuma hingga hari ini belum mengumpulkan. Juga di sini ada Adli yang tadi juga Ibu sebutkan. Ada Fahri juga. Ada Raffi. Nah, di sini ada Siska. Di sini kalau nggak salah Siska nggak masuk ya waktu pretest. Makanya nilainya kosong di sini. Kemudian ada Ujang. Ada Derry. Di sini juga Derry karena mungkin
ada pas awal belum masuk ya, sehingga nilainya yang eksplorasi juga kosong. Ya, di sini Derry masuk? Masuk kelas? Nggak masuk ya, oke. Di sini juga ada Fahmi yang juga nilai awalnya kosong juga, sehingga rata-ratanya juga masih kosong. Ya, kemudian di sini ada nama Ali. Ini sebetulnya Ibu salah tulis atau bagaimana ya? Di sini ada murid nama Ali nggak? Ada paket, Bu. Ada paket ya? Di Marga Mulia apa Jatisari? Gak mulia. Marga Mulia. Oke, tapi nggak masuk kelas ya? Ya. Oke, apa? Oke, ini eh, udah kalian lihat ya. Kemudian untuk nilai keterampilan, aspek keterampilan di sini bisa kalian lihat. Ini gimana sih? Supaya kelihatan nama. Ya, oke. Kelihatan ya. Di sini ada, oke. Di sini yang masih kosong di sini ada Kika. Di tugas ketiga belum komplit, masih kosong. Adli, tugas ketiga juga masih kosong. Sayang sekali nih, padahal nilai-nilai lainnya sudah cukup nih. Ya. Kemudian ada Fahri, juga ada kosong. Nah, di sini, sorry, ini kok ada tanda tanyanya. Oke. Fahri di sini sebetulnya ada penilaian juga yang sudah masuk ya di evaluasi akhir sebenarnya. Cuma sayangnya di sini kosong ya, 2 ya. Kemudian Raffi di sini juga ada 02 ya. Kemudian Sahrul juga kosong. Kemudian Siska juga ada kosong di sini. Ujang ini mayoritas juga kosong. Ujang masuk nggak hari ini? Ada Ujang? Halo? Ada Ujang di sini? Ada, oke. Ujang tolong diperhatikan ya. Di sini Ibu hadir di sini untuk membantu kamu. Ya, jadi dengan nilai yang seperti ini, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan. Ya, Ibu bantu. Ibu bantu semaksimal Ibu bisa. Tapi tolong nggak bisa searah doang Ujang dan teman-teman yang lain. Kita harus kerjasama ya, terutama dari kamunya sendiri. Ya, dengar ya Ujang ya. Oke. Kemudian Derry juga di sini masih sangat banyak sekali ya yang belum dikumpulkan. Derry itu masuknya di tengah apa namanya? Bukan dari awal ya? Teman Marga Mulia ada yang bisa kasih apa namanya, kasih tahu ke Ibu? Derry itu masuknya dari awal atau dari tengah-tengah? Awal. Dari awal udah ada ya? Ya. Marga Mulia? Maaf Ya. nggak dengar. Kalau Derry, apakah masuk dari pertama kali sudah masuk atau dia murid baru? Pertama kali. Oh, dari pertama ya. Memang di sini memang belum masuk aja nilainya ya. Oke, di sini Dodi ada satu nilai yang belum terkumpul. Dodi masuk? Nggak masuk ya? Ya. Fahmi di sini juga ada 3 nilai. Sayang sekali, padahal nilai lainnya pun cukup baik ya. Kemudian ini ada tanda tanya. Oke, kemudian sisanya sudah terkumpul. Hanya Ali ini yang Ibu tanda tanya, nanti coba Ibu tanya lebih lanjut ke admin ya. Oke, di sini ada yang merasa sudah mengumpulkan tugas tapi nilainya belum masuk. Siska hadir hari ini?
Hadir. Hadir. Oke, Siska, apakah di sini kan Ibu ada penilaian yang kalau pretest memang Siska nggak masuk ya waktu itu. Kemudian di sini Siska belum mengumpulkan di tugas yang ketiga, yaitu sketsa kerajinan Jawa Barat. Apa benar Siska atau memang sudah masuk tapi Ibu belum masukkan? Udah masuk. Sudah masuk ya? Oke. Ini nanti Ibu cek kembali ya. Berarti di sini kasih tanda tanya dulu deh. Buat yang lain, ada yang bertanya di sini? Ada yang merasa tugasnya juga belum masuk tapi sudah masuk tapi tidak masuk nilai? Aman semua? Jatisari gimana? Jatisari berarti tadi Siska ya. Kalau di Marga Mulia bagaimana? Di sini berarti yang belum ada yang belum Ibu terima itu di Dodi ya di sini. Kalau misalnya ini yang masuk siapa yang laki di sini? Marga Mulia? Badru ya? Ini siapa? Yang Marga Mulia bisa tolong disampaikan juga ya buat Dodi kalau misalnya bisa diingatkan. Jadi gini, sekali lagi penilaian ini Ibu masih coba tunggu ya, karena Ibu nggak kepengen juga kalian nilai-nilainya itu di bawah rata-rata, kemudian kalian jadi malah semakin tidak paham atau semakin mundur gitu. Bukan itu ya. Tujuan Ibu di sini supaya melihat jauh mana kalian sudah belajar dan mencapai nilai-nilainya. Ya, di sini alhamdulillah kurang lebih rata-ratanya baik ya buat yang lain-lain yang sudah mengumpulkan dan masih sangat bisa ditingkatkan dan terutama yang tadi kosong-kosong tadi di sini Ibu berikan motivasi ya untuk kita bisa lah bareng-bareng ya. Jadi di sini kamu nggak sendiri. Kita di sini terutama apalagi ini kita tugas prakarya dan wirausaha itu sangat banyak kerjasama ya. Jadi di sini Ibu nggak mau kalian hanya belajar menghafal, kemudian kalian besok-besok lupa lagi. Buat Ibu itu bukan belajar ya. Kalau akhirnya cuma buat ngejar nilai, terus nggak nempel di pikiran. Ya, yang namanya belajar itu kalian paham, kalian bisa praktekkan, dan bisa dilakukan ya. Yang namanya ilmu itu bisa diamalkan gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi percuma kalau kalian hanya ilmu cuma numpang lewat ya. Dan di sini Ibu mau kasih pemahaman ya. Mungkin beda sekali ketika belajar di masa Ibu dengan di masa kalian. Kalian nih apa sih Gen Z ya? Ibu apa? Dibilangnya boomers atau Gen X atau millennials ya. Jadi sangat-sangat beda banget ya. Tapi Ibu berusaha memahami kebutuhan kalian ya. AI, di sini ada yang nggak tahu AI nggak? Tahu kan? Ada yang belum pernah pakai? Ada yang belum pernah pakai sama sekali? Tanda tunjuk tangan yang belum pernah. Nah, berarti di sini semuanya sudah tahu AI, sudah pernah memakai fasilitas AI ya, karena
di handphone dengan mudahnya kalian bisa membuka aplikasinya ya. Nah, kebayangkan beda banget antara pelajaran zaman dahulu dan sekarang. Dan di sini pelajaran itu betapa mudahnya mencari jawaban dengan kebantuan AI. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kalau kalian belajar, tapi kemudian kalian ujian dan ujiannya pakai AI, kira-kira kemampuan kalian di mana? Percuma nggak kalian belajar jadinya kalau semuanya dibantu oleh AI? Ya, itu coba kalian renungkan juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada AI yang segitu pinternya, bagaimana kalian bisa bersaing? Ya, nanti orang-orang ya udah pakai AI aja semuanya. Manusia udah nggak dibutuhkan kok. Nah, bagaimana tuh kalau kayak gitu? Nah, makanya di sini, di kelas ini, ya, mungkin tidak semua kelas akan membahas sampai sedalam ini. Ya, cuma Ibu di sini, Ibu juga pernah belajar yang namanya AI. Ya, Ibu dulu selain belajar kuliah, background Ibu dulu kuliahnya desain, juga pengalaman Ibu adalah di entrepreneur, ya, yaitu wirausaha. Sampai sekarang Ibu masih menjalankan wirausaha. Tapi karena Ibu sangat suka belajar ya, Ibu memperkaya diri dengan mempelajari AI. Ya, jadi mempelajari bagaimana membuat sebuah aplikasi juga, gitu. Ya, jadi makanya di sini Ibu sangat pengen nih bisa sharing ke kalian semua. Ya, jadi jangan sampai kalian hanya menjadi apa ya? Pemikiran kalian hanya sebatas ya udahlah nggak usah belajar, gampang kok. Nanti juga bisa cari di Google, bisa cari pakai ChatGPT gitu. Bukan seperti itu, ya. Tujuannya di sini belajar itu adalah mengembangkan diri kalian sendiri, ya. Karena buat orang-orang yang apa ya, hanya copy paste ya dari AI, dari ChatGPT segala macam, kalian tidak memakai otak kalian sendiri, itu kalian juga tidak akan berkembang. Padahal untuk menggunakan AI untuk yang namanya nge-prompt, pasti kalian udah tahu ya yang namanya nge-prompt, itu kan perlu analisa, perlu kreativitas, ya. AI itu hanya membantu kepintaran kalian. Ibu yakin kalian semua di sini adalah murid yang pintar. Ya, kita manusia normal yang punya otak yang bisa berpikir ya. Dan itu bisa dikembangkan sampai sangat jauh ya, sampai pelajaran serumit apapun harusnya bisa kalian terima. Nah, dari situ Ibu kepingin di sini kalaupun kita berkarya, kalaupun kita ujian, itu AI Ibu tidak bisa mengontrol kalian pakai AI atau tidak. Kalian mencontek atau tidak. Tapi di sini Ibu bisa melihat mana yang benar-benar kalian memahami. That's why Ibu kasih tugasnya itu berupa esai juga. Dan di situ Ibu baca juga mana sangat terlihat mana yang hasil nyontek atau hasil copas dan mana yang dari pikiran kalian. Nah, sangat sayang di sini kalau apa yang sudah kalian pelajari demi mengejar nilai, yang penting ada nilai terus hanya copas belaka gitu ya. Itu sayang banget. Padahal tujuannya Ibu tahu kemampuan kalian seburuk apapun yang kalian capai, tapi usahakan sejujur mungkin. Sehingga di sini Ibu jadi tahu, oh kamu sampai di sini. Oh kamu perlu dibantu bagian sini. Oh kamu keahliannya di sini.
kita bisa kembangkan, bisa bantu materi yang di sini sehingga kamu bisa mencapai yang kamu cita-citakan. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini kesempatannya. Ini kalian di tingkat akhir ya, SMK, SMA, Ibu kepengen kalian lulus dari sini benar-benar siap ya, bukan sekedar menyelesaikan sekolah tapi benar-benar siap. Apapun kesiapan apapun yang kalian nanti jumpai ya. Apakah itu nanti langsung bekerja atau apa, tapi kalian benar-benar siap dan di sini Ibu bantu untuk menyiapkan semuanya. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini Ibu mau sedikit juga kasih masukan. Jadi buat kalian tadi kan udah dapat ya buku cetaknya. Ibu coba cari buku PKK atau Produk Kreativitas dan Kewirausahaan, tapi sampai sekarang belum mendapatkan e-booknya. Cuma ini Ibu sarankan kalian coba download yang namanya Bintang Pusnas Perpusnas. Coba kalian catat ya. Ini adalah situs perpustakaan nasional. Artinya ini perpustakaannya buat seluruh Indonesia. Adanya di Jakarta, di depannya Monas. Nah, setelah Ibu cek, ini ternyata ada aplikasinya. Kalian bisa buka. Kalian kalau di sini ada WiFi juga ya, kalian bisa download di App Store. Ya, jadi Ibu sarankan kalian mendownload. Kemudian dari aplikasi ini kalian bisa mencari berbagai macam buku untuk menunjang pelajaran. Ya. Jadi di sini ada buku untuk dari mulai SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tolong kalau bisa kalian download, kalian login, daftar dan login. Di situ kalian bisa browsing. Ya. Banyak buku-buku cetak, buku-buku materi yang bisa kalian baca atau pelajarin yang bisa didapat dari aplikasi ini. Karena Ibu tidak bisa ngedownloadnya, jadi salah satunya di sini ada buku PKK yang mungkin nanti kita juga pelajarin di materi minggu-minggu selama semester genap ini. Jadi untuk mensupport kalian, tolong di download aja dan bisa dilihat nanti bukunya. Di sini ada yang kesulitan nggak kalau untuk ngedownload aplikasi? Semua pakai HP kan ya? Punya HP? Punya, oke. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Udah dicatat ya, namanya Bintang Pusnas. Ya, atau ada yang udah punya sebelumnya? Ada yang udah pernah download? Oke. Ya, ini mungkin siapa tahu berguna juga untuk pelajaran lain. Siapa tahu ada buat PKN atau biologi dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak punya buku materi cetaknya, siapa tahu ada di sini ya. Oke. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi, 10 menit. Ibu mau sekilas share materi permulaan ya di semester genap ini. Sebentar. Ya. Kok nggak muncul? Oke, kelihatan slide-nya? Slideshow.
Oke, ini hanya permulaan aja untuk nge-refresh dan untuk memulai ya. Bismillahirrahmanirrahim di semester genap ini semoga kita semua mendapatkan ilmu dan bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi ya Ibu sudah sebutkan kita sepanjang semester genap ini berarti nanti sampai kenaikan kelas. Jadi yang tadi kita bahas adalah Ibu minta tolong kalian kumpulkan nilai semester ganjil yang di raport. Sekali lagi jangan lupa di WA ke Ibu supaya Ibu tahu pencapaian kalian. Kemudian juga pembagian e-book cetak PKWU ya yang udah ada di grup tadi tolong benar-benar di-download ya supaya nggak hilang. Kemudian kalian mendownload aplikasi tadi ya Bintang Pusnas untuk materi buku cetak lainnya. Oke. Ya, kita sekilas sedikit ya. Buat terutama juga buat yang kemarin belum paham, sebetulnya materi PKWU atau wirausaha ini inti dasarnya selalu sama. Bahwa kita belajar menjadi seorang wirausaha. Di sini Ibu sebut sebagai wirausahawan muda dengan gambar seperti ini karena kalian saat ini, detik ini pun bisa menjadi wirausahawan tanpa menunggu lulus dulu. Tanpa menunggu kalian harus punya modal dulu atau dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya. Kalian sudah bisa merintis dari sekarang ya. Jadi ini yang Ibu pengen kalian paham. Bukan berarti tanpa modal, tapi bahwa kesiapan diri kalian untuk menjadi seorang wirausahawan itu bisa dimulai dari saat ini juga. Nah, contoh terbaik wirausahawan. Kira-kira siapa sih wirausahawan menjadi panutan? Salah satu contoh aja. Ada yang bisa kasih contoh? Belum kebayang? Nggak apa-apa. Oke, kalau Ibu sebutkan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wirausaha bukan? Beliau berdagang bukan? Yang kalian pahamin atau belajar di materi pelajaran agama gitu. Nabi kita seorang pedagang bukan? Ya, kurang lebih bisa dibilang Nabi kita itu juga seorang wirausahawan. Karena dia pengusaha dan dia pedagang bersama istri pertamanya yaitu Khadijah. Ya. Kenapa? Kenapa di sini ada suara nggak terlalu jelas? Ada yang mau kasih komentar tadi? Kenapa? Adli, kenapa Adli? Bener nggak tadi ucapan Ibu? Rapi ya Bu. Rapi Bu. Rapi, ya nggak apa-apa. Ibu seneng kalau kalian justru ada pendapat atau merasa ini salah terus kalian menyanggah itu nggak apa-apa. Kita diskusi di sini, ya. Ini tadi salah satu aja cuma contoh yang memang cuma contoh cepet aja gitu ya. Atau siapa lagi kalau kalian tahu gitu. Mungkin tetangga kalian ada yang berdagang juga, buka warung. Itu kan juga wirausahawan juga beliau ya. Atau bahkan orang tua kamu. Di sini ada nggak orang tuanya yang wirausaha? Ada siapa? Sahrul. Oke. Usahanya apa Sahrul orang tuanya? Balap motor. Jual cau itu. Jual cau. Jual cau. Cau itu apa ya? Maaf nggak Ibu nggak tahu.
Cau apa ya? Pisang. Banana. Warna hijau. Pisang. Apa? Iya, Bu, pisang. Pisang. Oh, bagus. Itu sangat-sangat menginspirasi jadinya ya. Jadi kamu bahkan bisa belajar ke orang tua kamu sendiri. Ya, kemarin kan ada tuh yang ibu ajarin, kamu wawancara, kamu tanya-tanya. Nah, di sini kalau memang kalian ada orang tuanya atau saudara atau siapapun yang wirausaha, kalian bisa belajar dari mereka atau bahkan kalian bisa sharing ilmu yang ibu berikan kepada mereka, ya, supaya nanti bisa membantu gitu. Ya, bahkan kamu nanti bisa membantu mereka. Ya, di sini kita jadikan sebuah proyek ya. Makanya di sini Ibu sebut proyek wirausaha muda. Entah itu kalian mau merintis sendiri atau kalian membantu orang sekitar. Ya, jadi ilmu kalian bisa menjadi amal kalian. Oke. Dimulai dari situ ya. Jadi basicnya wirausaha itu hanya seperti itu. Kalian mau untuk menjadi seorang wirausahawan, mau itu berdagang, mau itu apa tadi kemarin kan juga kita sebutkan ya macam-macam bisnis, ada yang mau skincare kah, ada yang mau jadi perancang busana kah atau apapun deh gitu. Itu semua adalah wirausaha. Ada yang bentuknya barang, ada yang bentuknya jasa. Sampai di situ sangat paham ya harusnya ya wirausaha itu apa. Nah, kita sekilas lagi ya sebelum kita selesaikan kelas ini. Sebagai seorang wirausaha itu kita punya tadi yang namanya modal. Modal kalian itu tidak semata-mata hanya uang, tapi di sini adalah penggabungan antara keahlian, skill. Kalian harus punya skillnya, ya. Keahlian apa? Misalnya kalian mau berwirausaha beternak ayam gitu ya. Kalian punya skillnya dulu, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang kedua adalah minat, interest. Nah, kalian nih mau usaha ayam, jadi ayam petelur, kalian udah belajar mati-matian nih skillnya, tapi kalian ogah-ogahan, alias kalian tidak punya minatnya. Itu akan sulit. Karena kalian di sini akan berjuang. Akan ada kemungkinan apa ya, prosesnya itu di awal-awal berat gitu ya usahanya. Nah, sedangkan kalau itu tidak kalian minati juga akan semakin berat. Makanya di sini Ibu gabungkan antara modal yang kalian miliki yang di awal itu adalah keahliannya yang nanti kita belajar di buku cetak itu banyak sekali. Ada yang belajar tentang kerajinan, makanan, dan lain sebagainya. Itu adalah keahliannya, skillnya. Kemudian tugas kalian saat ini sampai minggu depan, tanyakan ke diri kalian sendiri. Minat kalian tuh kemana? Dalam keahlian kalian, minat kalian tuh apa? Ya, itu digabungin. Kalau itu berdua menjadi satu, itu akan menjadi semangat. Kalian jadi punya passion. Kalau kalian jatuh dalam usaha atau kalian berat dalam usaha, tapi kalau kalian di situ punya minat, ada yang misalnya kemarin sebutkan minatnya apa voli atau bola gitu ya. Kemudian kalian jadikan itu sebuah usaha gitu ya, entah kalian usaha apa namanya pakaian seragam bola atau apa itu kan juga ada ya usaha seperti itu. Kalau kalian minat, kalian mau jatuh seperti apa juga karena suka, kalian tetap jalanin lagi gitu. Jadi modal yang pertama adalah di sini. Jadi punya skill yang kalian minati, ya. Jadi di sini kita mencari tahu. Ya, sebelum kita juga belajarin macam-macam bidang skillnya, kamu cari tahu diri kamu sendiri. Nah, dengan memulai wirausaha itu, minat ada, skillnya ada. Tapi ketika sudah jadi usahanya, ternyata di lingkungan kalian tidak membutuhkan. Itu juga akan sulit. Jadi, yang harus
pertama kali dilakukan itu adalah mencari tahu target yang akan kamu em, dagangkan ya, itu butuhnya apa. Ya, dengan keahlian kamu, minat kamu dipertemukan dengan kebutuhan orang lain. Ya, basicnya ini kurang lebih ya. Jadi kalian cari tahu sendiri dulu, apa sih yang orang butuhkan. Kalau kalian membuat sesuatu tapi tidak orang lain butuhkan, itu bisa disebut namanya contohnya seorang seniman. Ada yang tahu nggak orang seniman di sini? Seorang seniman itu biasanya dia berkarya. Dia punya keahlian, misalnya melukis, misalnya dia bikin patung, segala macam. Dia mengekspresikan karyanya itu. Tapi hanya dari dirinya untuk membuat sesuatu yang indah. Tapi belum tentu itu dibutuhkan orang. Nah, itu seniman. Tapi bukan berarti itu juga buruk ya. Itu bagus juga karena ada juga yang nanti itu menjadi hasil karya yang dipamerkan di museum misalnya dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau wirausaha fokusnya itu bukan untuk membuat sketsa, membuat apa itu untuk menjadi seorang seniman, tapi untuk membuat barang atau kita membuat apa ya namanya mind mapping ya, ada nanti ibu belajarin juga istilahnya itu. Kita merangkum, mencatat kira-kira strategi apa yang akan kita jalankan, dan kita di situ akan cari tahu kebutuhan orang. Jadi bagaimana cara cari tahu kebutuhan orang itu dengan pertama kita tanya apa sih problemnya. Ketika orang nggak ada problem, itu artinya dia nggak punya kebutuhan. Belum tentu dia punya kebutuhan. Jadi misalnya nih, ada orang tadi ya pengen makan ayam goreng gitu ya misalnya ya. Artinya itu kan ada kebutuhan ya. Problemnya adalah, aduh, saya di rumah, saya pengen makan ayam goreng. Tapi di rumah nggak ada ayam goreng. Itu kan problem buat dia. Solusinya apa? Dia membeli barang, membeli makanan itu. Ya, jadi itu jadi peluang menjadi sebuah ide usaha. Nah, ini basicnya, ini dasarnya dalam merencanakan sebuah usaha. Dimulai dari kita lihat kebutuhan orang yang menjadi peluangnya. Peluang bahwa usaha kita akan berhasil dan dibeli atau dipakai orang lain. Kayak ada problem ban mobil atau ban sepeda bocor, ban motor bocor. Solusinya dia menambal. Berarti ide usahanya adalah membuat bengkel motor. Kalau kalian ada di sini yang sangat suka otomotif misalnya, tadi digabungkan ya, minat bakat keahlian kalian, ya udah bikinlah usaha bengkel mobil, bengkel motor kayak gitu. Itu basicnya ya. Nah, ini terakhir slide yang kita nanti akan pelajari kembali. Jadi dari semua usaha wirausaha, basic perencanaannya seperti ini. Ya, jadi ada 4 tahap. Ini tahapan dasar aja. Jadi yang tadi kita udah bahas di awal, kita cari idenya dulu, merencanakan usahanya dulu. Selama semester genap kemarin, ide-idenya ini masih ibu berikan. Ya, kenapa? Karena kita masih belajar dulu. Ya, kemarin masih ingat ibu berikan idenya yang pertama adalah kerajinan Jawa Barat, ide usahanya. Yang kedua adalah usaha makanan nabati. Ya, kita baru belajar 2 itu. Nah, kedepannya harapan ibu adalah kalian bisa merancang sendiri atau berpikir sendiri mau bikin ide apa. Kemarin dulu di awal ada yang nyebutin pengen jadi apa tadi, punya toko emas misalnya.
Ada yang mengidekan skincare gitu. Itu kan merancang, idenya dari kalian sendiri. Ya, Mau izin ke belakang. ya, oke. Ini udah terakhir ya, ini udah mau selesai. Jadi itu satu idenya ada. Kemudian yang kedua, kalau idenya aja doang, tapi kalian tidak tahu caranya, percuma juga dong. Nah, di sini kita belajar ya. Dari mulai merancang dan memproduksi, kemarin sudah belajar juga. Kemudian yang ketiga adalah kita hitung. Jangan sampai boncos. Ada yang tahu boncos? Boncos itu tekor. Tekor itu rugi. Jangan sampai kalian punya duit misalnya berapa? 200.000 jadi modal awal, nggak laku gitu ya, terus hilang deh modalnya ya. Jadi di sini kita pakai perhitungan gitu. Yang terakhir yang belum pernah kita coba jalankan adalah di sini sangat menarik sekali harusnya ya kalau kalian suka nonton TikTok atau kalian di sosial media itu adalah materi promosi ya. Di sini kita akan ngebahas affiliate lah, kita akan ngebahas bagaimana membuat promosi yang baik gitu ya. Nanti semoga waktunya kita bisa mencapai waktu belajar yang cukup, kita akan belajar semuanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu di perencanaan ini nih dengan gambar Ibu gambarkan dengan oret-oretan. Kemudian kita merancang membuat barangnya, kemudian hitung-hitungan supaya tidak rugi. Kemudian terakhir kita melakukan media promosi atau pemasaran. Oke, kurang lebih pas jam 11 sampai sini dulu materinya. Kita belum ada tugas, belum ada PR, tapi Ibu mau kalian terutama yang masih nilainya masih banyak kosong tadi ya. Jangan jangan semakin mundur, jangan kecil hati. Kita sama-sama Ibu bantu di sini. Dan teman-temannya juga tolong bantu juga diingatkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ibu sudahi materinya dan oh ya jangan lupa nilainya ya di-share ke Ibu di WA aja langsung. Bu Oke. Uci masih ada waktu sampai 11.15 kalau waktunya Bu Uci. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa Bu Novi, ini sepertinya juga buat permulaan cuma mau sharing-sharing sekilas ini dulu. Jadi kita nggak sampai full dulu. Cuma karena juga kalaupun Ibu kasih tugas tanggung juga gitu ya saat ini. Paling kalian tadi ya, kalian lihat-lihat lagi materi yang lalu. Kemudian kalian 15 menit kalian baca-baca buku cetaknya. Kalian sekilas pelajarin supaya terbayang oh bakal belajar ini gitu ya. Yang mungkin minggu depan Ibu juga akan tanya sampai sejauh mana. Jadi masih bisa ya. Kalian juga oret-oret bahkan Ibu berharap kalian punya pertanyaan. Ya, apapun itu pertanyaannya, kalau bisa oke, ini jadi PR deh. Buat kalian satu pertanyaan. Masing-masing anak berikan Ibu satu pertanyaan. Apapun mengenai wirausaha. Apapun pertanyaannya, tidak harus dari buku cetak. Bisa jadi ya. Kalian tulis di buku supaya ingat. Ya, Bu. Ya. Apapun, misalnya saya ingin tahu memulai usaha titik-titik misalnya ya. Itu apapun. Dan ini harus jujur dari kalian sendiri. Memang ingin tahu dan atau memang belum paham. Ya. Ini buat semua ya, termasuk Fahri, Adli, Sahrul, Kika, dan lain sebagainya yang kemarin nilainya belum masuk. Justru semakin baik kalau kalian punya pertanyaan di sini. Oke, jadi kalian boleh nih kalau masih ada sisa waktu baca buku dan membuat pertanyaannya yang akan kalian sampaikan di minggu depan.
Oke, jelas ya tugasnya. Kalau tidak ada lagi, Ibu Novi boleh saya sudahi? Saya tutup. Boleh, Ya, Bu. oke, terima kasih buat kehadirannya hari ini. Tolong teman-temannya yang nggak masuk juga diberitahu tugasnya nanti buat minggu depan supaya nggak ketinggalan. Ibu tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunun, Bu Oke, Uci. terima kasih. Sampai jumpa. Iya. Baik anak-anak sambil menunggu, silahkan seperti yang Bu Uci kasih tahu tadi ya. Silahkan dibaca atau kalian boleh minum. Nanti kita masuk lagi PKN jam 11.15 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Misalnya.